bombastic side eye, criminal offensive side eye. Meledak. A few moments later. I've been going jeans cause I'm cool right now. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a stage like a laser. I've been going jeans cause I'm cool right now. For the spaceship. Perkenalkan, saya Rani Auliasari, berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Heru Saputra, saya berperan sebagai polisi. Perkenalkan, nama saya Fajar Suprianto, saya berperan sebagai anak yang suka ugal-ugalan di jalan. Saya Bayu Fadila Brady, saya sebagai temannya Fajar, si ugal-ugalan. Saya Lili Meliana, berperan sebagai siswa. Baik anak-anak, berhubung bel pulang sudah berbunyi, kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Pulang kita. Siap? Ya, baiklah, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak diharapkan pulang ke rumah masing-masing, tidak ugal-ugalan di jalan dan pulang ke rumah tidak mampir-mampir. Oke, Bu. Selamat siang Mas, boleh turun sebentar? Siang, Pak. Oke, Pak. Bisa, Pak. Mau kemana Mas? Gak ada, Pak. Mau pulang aja. Kok naik motornya ugal-ugalan? Gak ada, Pak. Biasa tadi cuma di sini doang, Pak, tadi, Pak. Tahu nggak kesalahannya apa? Pakai knalpot racing, Pak. Ini platnya nggak ada. Spion juga nggak ada. Kalian juga nggak pakai helm. Belum dipasang tadi, Pak, platnya, Pak. Lupa bawa helm juga, Pak. Saya sebenarnya bisa nilang kalian, cuman kasihan sama orang tua kalian. Ini Bapak masih bisa toleransi. Yang penting kalian standarkan motor dan pakai helm agar nyaman saat Siap, Pak. berkendara. Dan jangan ugal-ugalan. Siapa? Sekarang kalian ambil helm di rumah supaya kalian bisa lewat. Oke. Nah, dari video yang kita lihat tadi, kita bisa mengetahui bahwasannya ugal-ugalan terdapat pada Pasal 311 ayat 4 yang mengatur bahwa jika kecelakaannya sampai menyebabkan korban luka berat, pengemudi bisa dijerat pasal ini dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah.
Dan pasal 287 ayat 5 UU LLAJ yang mengatur bahwa pengendara yang melanggar batas kecepatan maksimal atau minimal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ugal-ugalan di jalan adalah tindakan berkendara yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan keselamatan bagi pengguna lain, jiwa dan barang. Pengemudi yang ugal-ugalan biasanya pengemudi yang tidak tahu aturan lalu lintas dan pengemudi yang bisa menyelakakan diri sendiri serta bisa menyelakakan pengemudi lainnya. Dan dapat dilihat juga dari kendaraan yang digunakan pengemudi tersebut ada beberapa ketidaklengkapan pada kendaraan, yaitu yang pertama tidak mengenakan helm pada pengemudi maupun penumpang. 2. Tidak menggunakan plat. 3. Tidak menggunakan spion. Dan pengendara menggunakan knalpot racing. Saat berkendara dengan kendaraan bermotor, penting untuk mematuhi beberapa hal untuk memastikan keselamatan diri, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, patuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, hindari pengemudi dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, jaga jarak aman. Yang keempat, patuhi batas kecepatan. Yang kelima, gunakan lampu sen. Yang keenam, periksa kendaraan secara berkala. Yang ketujuh, fokus pada jalan. Yang kedelapan, hati-hati dalam kondisi cuaca buruk. Yang kesembilan, berhenti di persimpangan dan lampu merah. Yang kesepuluh, tidak bermain HP dan tidak makan saat berkendara. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia mengenai pengemudi kendaraan bermotor yang ugal-ugalan yaitu sebagai berikut. Perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang ugal-ugalan di Indonesia melibatkan beberapa aspek utama. Secara hukum, pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas termasuk perilaku ugal-ugalan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian melalui penindakan di lapangan dan sistem tilang. Namun, tantangan besar dalam penegakan hukum termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas penegakan yang memadai, serta budaya berkendara yang belum sepenuhnya patuh pada peraturan. Nah, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan penegakan hukum, diperlukan upaya perbaikan dalam beberapa bidang, seperti yang pertama, peningkatan kesadaran pengemudi. Yang kedua, penerapan teknologi dalam penegakan hukum. Dan yang ketiga, penegakan koordinasi antar lembaga terkait. Kemudian, pendidikan dan kampanye keselamatan jalan juga sangat penting untuk mengubah perilaku berkendara yang beresiko. Sekian video